Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun kalian semua berada, kembali lagi bersama kami dari Puskesmas Cilacap Utara 1 dengan acara Hits, Highlight informasi terkini seputar kesehatan. Ya, bersama saya Listia Ayuni, lalu di sebelah saya ada Dr. Habib. Ya, saya Dr. Habib dari Puskesmas Cilacap Utara 1. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit frambusia ya dok ya. Ya, betul sekali, frambusia. Agak nggak asing sama namanya ya. Iya, mungkin teman-teman di rumah terutama ibu-ibu yang suka bikin es campur pasti tahu tuh apa frambusia. Ya, tapi mohon maaf Pak, sepertinya agak melenceng ya. Ya, itu sirup ya. Jadi namanya sirup frambosia, tapi ini kita sedang membahas penyakit. Kalau sirup rasanya seger, nah kalau ini penyakit yang tentunya perlu kita hindari, kita waspadai seperti itu. Ya, betul sekali. Iya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit frambusia. Kalau sirup harus diminum supaya segar, tapi kalau penyakit ini harus diwaspadai. Betul Nah, sekali. untuk mewaspadai penyakit frambusia ini, tentu kita harus mengenal apa itu penyakit frambusia ya dok ya. Ya, tentunya kita juga harus mengenal, harus tahu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya penyakit frambusia itu apa dok? Ya, jadi sebagai pendahuluan ya, penyakit frambusia ini mungkin sebagai nama penyakit gitu, bukan nama sirup. Mungkin masih asing ya, karena memang ini ada suatu penyakit menular di daerah tropis yang cenderung terabaikan kayak gitu. Dan memang untuk wilayah kami di Kabupaten Cilacap itu zero case, jadi 0 kasus Mbak. Untuk Jawa Tengah juga 0 kasus. Alhamdulillah. Iya, cuman memang masih ada temuan kasus itu di daerah Banten, di daerah Nusa Tenggara Timur, di daerah Sulawesi Tenggara, lalu di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Begitu. Tapi Iya. alhamdulillah di Jawa Tengahnya saat ini masih ada 0 kasus ya dok? Alhamdulillah untuk Cilacap, Jawa Tengah zero case atau 0 kasus, dan mudah-mudahan memang betul-betul 0 kasus seperti itu. Ya, tapi kita harus tetap waspada walaupun 0 kasus karena potensi penularan itu cukup tinggi ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau kuman, yaitu bakteri Treponema pallidum subspesies Parthenue, yang mana bisa ditularkan secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Jadi secara langsung itu kalau misal kontak bersalaman dengan penderita frambusia, kebetulan kita terkena cairan di luka korengnya, dan kebetulan kita juga kondisi kulit tidak sedang baik, ada lecet, ada luka, itu bisa tertular secara langsung. Kalau secara tidak langsung itu bisa melalui lalat gitu ya. Jadi kan kadang orang korengan itu kan digerumuti laler gitu ya, digerumuti lalat. Iya, betul-betul. Nah, lalat itu terbang ke orang lain, ke luka yang sedang dia derita, misal habis kecelakaan ya, bocal-bacel, korengan, lalatnya nempel di situ bisa menularkan frambusia. Ya, bisa juga dengan perilaku yang kurang baik seperti gonta-ganti pakaian bersama penderita, tidak ganti dan lain-lain. Jarang mandi juga ya dok ya? Betul sekali ya. Nah, itu juga bisa tertular secara tidak langsung seperti itu. Ya, untuk teman-teman di rumah yang jarang mandi apalagi hari weekend, Sabtu Minggu nih ya, itu perlu diwaspadai karena sekarang sudah ada penyakit frambusia yang tadi seperti Dokter Habib bilang bisa ditularkan lewat kulit ke kulit atau saat baju bersalaman, alat-alat yang lain misalnya handuk Ya, juga bisa. bisa ya, Dok, ya? bergantian handuk, selimut ya, Selimut, kasur, ya, spray, ya. ya seperti itu. Iya, lalu kalau misalnya lukanya lagi terbuka, ada korengnya bisa dihinggapi lalat, terus dari lalat dibawa lagi ke kulit teman-teman semua yang lagi terinfeksi, lagi luka. Betul. Makanya harus rajin-rajin mandi pakai sabun ya dok ya? Betul. MPS, mandi pakai sabun. Ya betul. Lalu dok, tadi kan cara penularannya. Iya. Kalau dari gambaran penyakit mungkin gejalanya? Oh iya. Baik. Jadi ada yang namanya masa inkubasi. Tahu Mbak masa inkubasi? Masa penularan bukan? Jadi masa inkubasi itu adalah masa selama antara dia pertama tertular atau kumannya masuk sampai muncul gejala penyakit.
Jadi setelah tertular itu nggak langsung sakit. Ya, jadi setelah tertular kumannya masuk, ya kumannya menjadi banyak, berkembang, baru muncul gejala dan tanda dari penyakit ini. Tuh, jadi untuk frambusia itu bisa 9 sampai 90 hari. Rata-rata itu masa inkubasinya adalah selama 21 hari. Seperti itu. Jadi 21 hari setelah tertular baru mulai muncul nih gejalanya gitu. Nah, jadi ada 3 stadium. Ya. Sudah pernah tahu stadiumnya berapa aja? Stadium apa aja? Saya kurang tahu nih dok. Oh iya, Mungkin betul bisa sekali. dijelaskan sama dokter Habib biar Oke. teman-teman juga tahu. Stadium penyakit frambusia itu ada 3 ya teman-teman. Iya. Yang pertama itu stadium apa Yang ya dok? pertama adalah stadium primer. Stadium primer. Stadium primer ini stadium yang sangat menular ya, karena dia bentuk lukanya itu dia bermula dari suatu papul atau apa ya, bentolan yang berisi cairan, lalu dia lama-lama akan pecah, muncul koreng yang mana korengnya dia basah ya, ada eksudat atau cairan dari si bentol yang isi cairan itu. Nah, ini sangat menular karena cairan atau eksudat itu banyak mengandung bakteri frambusia seperti itu. Dan juga untuk stadium pertama ini bedanya dengan gatal atau koreng yang lain adalah stadium pertama dia muncul koreng tapi tidak ada rasa nyeri dan juga kadang tidak gatal. Dan tidak diawali oleh suatu trauma, semisal habis jatuh, luka lecet, habis kecelakaan, ada luka lecet, kan luka lecetnya lama-lama jadi koreng. Iya, habis kena pisau. Habis kena pisau juga bisa luka muncul koreng. Tetapi kalau frambusia ini tanpa ada rasa nyeri, kadang tidak gatal dan tidak diawali oleh suatu trauma seperti tiba-tiba muncul koreng. Nah, itu jadi itu stadium primer. Nah, nanti setelah sekitar 3-6 bulan korengnya itu seolah-olah sembuh sendiri. Berarti mengering ya dok ya? Iya, mengering lalu dia hilang. Nah, seolah-olah sembuh tetapi ini sembuh palsu atau bisa dibilang fase laten ya. Jadi seolah-olah sembuh, korengnya mengelupas, lalu muncul bahasanya belang ya, jaringan sikatrik, dia berwarna keputihan, bisa juga kadang kemerahan. Nah, justru ketika dibiarkan tidak diobati mungkin karena diremehkan ya, apa sih koreng biasa, Iya, udah sembuh. betul, paling sembuh sendiri, nggak apa-apa lah, biasa aja. Nah, nanti setelah sekitar 2 tahun itu bisa muncul masuk ke stadium sekunder. Oh, berarti jika dianggap sembuh tidak diobati nanti kuman frambusianya itu bisa masuk ke dalam sampai ke tulang bahkan ya, Dok, Ya, nanti bisa masuk ke tulang di stadium yang tersier. Jadi nanti sekitar setelah 2 tahun dari stadium pertama itu tiba-tiba muncul lagi koreng semakin banyak dan dia berdekatan dan sudah mulai muncul rasa nyeri. Ya, nyeri. Justru rasa nyerinya itu muncul di stadium Betul. akhir-akhir ya Di dok stadium ya? 2 sudah mulai muncul rasa nyeri. Jadi rasa nyeri bisa di area yang terdapat getah bening ya, kelenjar getah bening seperti di leher, di ketiak, ataupun juga di sela paha bagian dalam. Itu bisa muncul rasa nyeri di situ. Tulang juga sudah mulai terasa nyeri linu-linu. Bahkan pada beberapa kasus saking nyerinya itu ada yang di kaki itu terasa nyeri, telapak kakinya juga kasar, keputihan, hiperkeratosis. Saking nyerinya jalannya aneh. Kesulitan berjalan. Kesulitan ya? dalam berjalan sampai dia seperti berjalannya itu seperti kepiting. Jadi jalannya itu miring karena menahan rasa nyeri dari frambusia stadium 2 ini. Dan sudah mulai muncul di wajah juga. Di wajah dok. Iya, di wajah juga bisa muncul korengnya itu. Betul. Itu Nah, masih di stadium ke Dua, Dua. betul, di stadium sekunder. Nah, nanti sekitar 3-6 bulan juga nanti sembuh sendiri seolah-olah hilang korengnya seperti tadi ya, seolah-olah sembuh tapi ini sembuh palsu. Tetapi dalam jangka waktu 5-10 tahun dia bisa masuk ke stadium tersier, stadium yang paling berat. beratnya itu di mana dok? Stadium seperti apa? Ya,
Jadi untuk stadium tersier yang tadinya hanya di permukaan, hanya di kulit muncul koreng, tapi untuk stadium tersier ini dia sudah semakin masuk dan bisa merusak tulang. Dia sifatnya destruktif terhadap susunan tulang maupun sendi. Berarti menembus kulit, daging, Masuk lalu darah, ke tulang. bisa dia bermanifestasi, berpengaruh merusak tulang. Jadi begitu. Jadi yang menular itu stadium 1 sangat menular, stadium juga 2 menular, tetapi untuk stadium 3 ini dia cenderung tidak menular karena dia sudah di dalam ya, sudah merusak tulang. Kalau misal dia menyerang bagian kaki, kakinya bisa bengkok. Ketika menyerang bagian wajah itu tulang hidungnya bisa masuk ya, mendelep ke dalam cekung seperti itu. Nah, itu jika merusak di area wajah seperti itu. Ini lama ya, jadi proses untuk sampai ke stadium tersier ini butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun seperti itu. Nah, karena yang stadium tersier ini paling berbahaya dan waktunya juga paling lama, makanya begitu ada gejala di stadium 1 yang seperti korengan tadi itu jangan diremehkan ya. Betul sekali, karena patut kita sebagai terduga. Itu jadi meskipun kadang yakin ini paling gatel koreng biasa atau gudigen misal ya, yang banyak kan gudik. Nah ini perlu diperiksakan, bisa segera dilaporkan ke puskesmas. Jadi nanti kita diagnosa ya, dokter atau tenaga kesehatan yang mendiagnosa itu mulai dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Betul sekali. Lalu dok, tadi kan sudah dijelaskan dari stadium awal sampai stadium akhir. Stadium awal itu lukanya masih basah dan sangat penularannya sangat tinggi. Betul, koreng. Lalu yang kedua, penularannya masih ada, tapi dia sudah menimbulkan rasa nyerinya sedikit. Betul. Lalu yang ketiga, ini sudah masuk sampai ke kulit, lalu ke tulang, dan ini penularannya minim ya dok? Iya, cenderung tidak menularkan, gitu. Ya, jadi teman-teman di rumah kalau misalnya ada koreng yang tidak nyeri itu patut diwaspadai ya dok ya. Betul. Lalu untuk penanganannya bagaimana dok, dan pencegahannya supaya kita tidak tertular frambusia? Ya baik, jadi terkait dengan penanganan tentunya kita harus menegakkan diagnosa dahulu. Jadi supaya pengobatannya juga tepat sasaran dan akurat dan efektif seperti itu. Jadi terkait dengan penegakan diagnosa, itu yang pertama dari pemeriksaan fisik. Dan untuk frambusia ini paling sering terjadi adalah di usia kurang dari 15 tahun. Jadi usia remaja kurang dari 15 tahun. Itu yang pertama. Anak-anak, anak SD, anak SMP ya dok ya? Betul sekali. Lalu ditentukan ini masuk ke stadium berapa, dilihat dari manifestasi klinis, gejala-gejalanya bagaimana, lokasinya di mana, dan nyeri atau tidak, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, lalu dia sebagai terduga frambusia, lalu dilakukan pengecekan laboratorium yaitu dengan rapid diagnostic treponema test yang alhamdulillah di puskesmas ada. Jadi pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan sifilis karena memang masih satu keluarga, hanya beda spesies. Kumannya masih satu keluarga ya? Betul. Jadi kalau sifilis itu dia menyerang di area genital atau kelamin, kalau frambusia dia menyerang di badan ya, di tangan, di kulit, di kaki, di wajah, seperti itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan laborat itu paling enggak sekitar butuh waktu hanya 20 menit, nanti diambil darahnya, bisa ditunggu, dan di puskesmas itu ada pemeriksaannya ya, jadi tidak perlu ragu. Ketika menemukan curiga atau terduga kasus frambusia, silahkan diarahkan ke puskesmas. Bisa langsung datang ke puskesmas. Ketika hasilnya negatif, alhamdulillah berarti masih menjaga status zero case. Kalau ternyata positif, nanti akan ada tindak lanjut selanjutnya yaitu pelaporan dan juga pengobatan. Betul. Dan santai saja Mbak, pengobatan obatnya di puskesmas ada. Ada. Jadi jangan dikira mentang-mentang namanya puskesmas itu singkatan dari pusing kesel masuk angin, enggak ya. Kita mulai dari penyakit-penyakit yang aneh, alhamdulillah kita ada obatnya. Jadi jangan mentang-mentang pusing kesel masuk angin dikira frambusia tidak ada obatnya, ada. Jadi santai aja, jangan takut, jangan ragu, segera periksaan ke puskesmas, obatnya ada. Jadi nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit ya dok ya, di puskesmas pusing
pusing kesel-kesel masuk angin. Enggak cuma itu. Jadi penyakitnya nggak hanya pusing-pusing kesel masuk angin, tapi prambusia juga bisa kita atasi ya. Iya, insya Allah ya. betul. Insya Allah obatnya ada, pengecekannya pun juga cukup di puskesmas, alatnya ada, seperti itu. Iya, akan bertemu dengan Dokter Habib. Tapi Ya. semoga teman-teman di rumah tidak ada yang mengalami prambusia ya, Dok Amin, ya. Lalu ya. tadi sudah dijelaskan gejalanya, apa itu prambusia, Ya. penanganannya. Nah, pencegahannya Dok, bagaimana ini? Baik, pencegahannya adalah kita kembali ke apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi penularan itu kita hindari. Intinya adalah yang mempengaruhi penularan adalah perilaku-perilaku yang tidak higien ya, jarang mandi, tadi sudah disebutkan pakaiannya bergantian, terus lingkungannya kumuh, lembab, kotor, dan juga cenderung ketika musim penghujan itu juga resiko penularannya semakin tinggi. Terus pada orang-orang yang memiliki penyakit kulit seperti skabies, bahasa Inggrisnya gudik, ya gudigen, terus kudis ya, panu, kurap, pokoknya yang gatal-gatal itu juga lebih beresiko tertular. Nah, prinsip dari pencegahan adalah menghindari apa yang bisa meningkatkan faktor penularan, yaitu adalah yang pertama adalah tentunya melalui perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ya Dok. Betul sekali, itu nomor satu. Terus, jadi tadi ya tentunya perlu kerjasama lintas sektoral terkait dengan penggalakan atau active case finding. Jadi orang-orang tentunya dari kita berangkat di puskesmas ya melakukan penyuluhan terus siaran seperti ini supaya pengetahuan. Betul sekali, memberikan pengetahuan, sosialisasi supaya orang-orang juga mengetahui ini mana saja sih yang perlu dicek prambusia, ciri-cirinya orangnya seperti apa, mungkin tetangganya ada yang korengan, anaknya ada yang korengan, atau misal betul keluarganya, teman di sekolah, gimana lagi? Teman bermain, teman di pesantren ya, gatal-gatal korengan, itu bisa diarahkan ke puskesmas untuk diperiksakan. Jangan takut. Jangan pernah takut. Justru kalau dari sisi saya sendiri, kadang kan pasien takut nih lambok, kewenangan penyakitnya macam-macam. Iya, penyakitnya macam-macam. Justru malah kalau dari sisi kami, ketika penyakit segera diketahui, diharapkan pengobatannya semakin awal, diharapkan lebih cepat sembuh, prognosanya baik, tidak merembet kemana-mana. Dalam arti jangan sampai komplikasi, jangan sampai kena tulang, mukanya udah bidu ya, hidungnya mangslep, iya malah jadi repot. Yang seharusnya berobatnya cukup sekali, ini obatnya single dose Mbak. Apa itu Dok? Single dose itu obatnya pakai azitromisin, dosis menyesuaikan umur, itu single dose. Jadi obatnya sekali minum, habis itu sudah dipantau. Oh iya. Nah teman-teman cukup diketahui bahwa obat dari prambusia ini nggak perlu yang banyak-banyak ya. Betul sekali, tidak seperti TBC yang harus minum obat minimal selama 6 bulan. Jadi justru semakin awal diketahui, lalu diperiksa, cepat obatnya cukup sekali, dan insya Allah semakin awal diatasi semakin baik, prognosanya tidak lanjut ke stadium selanjutnya seperti itu. Nanti kesimpulannya lebih cepat sembuh ya. Betul sekali, lebih cepat sembuh, semakin cepat terputus mata rantai penularan. Berarti tadi pencegahannya dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, lalu rajin mandi ya Dok ya. Sama kalau baju-baju yang digantung itu berapa lama Dok? Ya kalau digantung tergantung. Ya kalau digantung di luar ya itu secepatnya diangkat, nanti hujan kalau enggak diambil tetangga. Menjemur Dok itu? Iya betul sekali, menjemur kan digantung. Iya, Anda kira menjemur digeletakin? Dilipat dong. Oh iya. Baik teman-teman di rumah, sahabat sehat semuanya, tadi sudah dijelaskan apa itu prambusia, gejalanya, lalu stadium-stadiumnya, penanganan serta pencegahan. Jadi diharapkan teman-teman di rumah bisa lebih mengenal, waspada, dan juga mengingatkan ke teman yang lain, ke keluarga, ke orang lain. Apalagi usia anak-anak ya, kadang gatel kayak gitu atau korengan nggak bilang, nggak dirasa, ternyata prambusia, waduh kan repot. Mudah-mudahan sih insya Allah kita Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tetap zero case, tetap 0 kasus.
Dan mudah-mudahan daerah yang masih terdapat kasus frambusia bisa segera diatasi dan mencapai eradikasi frambusia tingkat nasional. Amin. Baik, terima kasih banyak ya Dok atas Ya, penjelasannya. sama-sama Mbak Kalau Listia. misalnya teman-teman di rumah masih ada yang bingung, bisa menghubungi sosial medianya Puskesmas Cilacap Utara 1, ada website, ada Instagram, ada Facebook, atau kalau mau sosial media dokter pribadi boleh, tapi saya tidak akan membagikannya di sini. Oh iya, betul. Ya, terima kasih ya Dok sekali lagi atas Ya, penjelasannya, sama-sama. ilmunya. Ya. Ya, jangan lupa teman-teman semua tetap menyaksikan acara Hits, Highlight informasi terkini seputar kesehatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.